Bab 2036. Secara diam-diam. Awalnya, Dekin tidak ingin pergi ke Aliansi Selatan. Namun, karena khawatir dengan situasi saat ini, pada akhirnya Dekin pun ikut juga. 30.000 bandit wilayah selatan berbondong-bondong menuju ke Aliansi Selatan. Suara tembakan di Aliansi Selatan masih sedang berlangsung. Semua orang mempercepat kecepatan mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun mendekati area Aliansi Selatan. Sementara di Aliansi Utara, Mario bersama bawahannya sudah berada di tengah perjalanan pulang. Setelah melihat jam, Mario langsung memerintahkan mereka untuk berhenti di tempat. Aku menginginkan 9.000 orang, kemudian dibagi menjadi 10 tim untuk menyerang anggota Aliansi Utara dengan senjata ringan. Begitu Mario memberi perintah, 9.000 orang siap dalam sekejap. Mario menoleh dan berkata, "Leonard, aku akan berpesan satu hal padamu. Sekarang, kamu kembali untuk memanggil orang, lalu pergi ke area perbatasan dan tunggu pengaturanku." "Baik, Kak Mario. Kita mau berapa banyak orang?" tanya Leonard segera. 100.000 orang. Kata-kata Mario ini membuat Leonard dan yang lainnya tertegun. 100.000 orang? Apa yang ingin Mario lakukan? Apakah dia ingin melanggar kesepakatan? Mario mengibaskan tangannya, lalu membisikkan sesuatu di telinga Leonard. Mata Leonard pun terbelalak ketika mendengar ini, kemudian dia berkata dengan penuh semangat. "Baik, baik. Kak Mario, aku akan kembali untuk memanggil orang sekarang juga." Mario mengibaskan tangannya, kemudian berbalik dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, semua orang langsung memutar arah dan bergegas menuju wilayah selatan lagi. Pemuda itu pun bingung, lalu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Sial, Kak Mario, bukannya kamu bilang tidak akan memanfaatkan kesempatan ini? Mana kejujuran dan keterus-terangan yang kamu katakan tadi?" Mario tertawa sambil berkata dengan serius. "Betapa bodohnya kita sampai menepati janji dengan bandit wilayah selatan? Jujur saja, aku memang tidak tertarik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, bukannya kalian tertarik, ya?" "Haha, benar, kami tertarik." Semua orang tertawa terbahak-bahak, hati mereka pun sangat senang. Pada hari ini, Mario secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Aliansi Utara. Sepanjang sore hari, wilayah selatan dipenuhi dengan suara tembakan. Tembakan keras pun terdengar dari bagian selatan dan bagian utara. Suara itu tak ada habisnya, cepat dan juga ganas. Bagian utara dan bagian selatan menyulut api perang pada saat bersamaan. Mario memimpin pasukan di utara, sementara kekuatan yang menyerang di bagian selatan masih tidak diketahui milik siapa. Hanya tahu bahwa seluruh wilayah selatan diselimuti oleh asap peperangan. Sampai pada pukul 6 sore, suara tembakan baru berangsur mereda setelah pertempuran sudah berlangsung selama 3 jam. Pada saat yang sama, di kota makmur, Reza, Hanaga, Yanuar, Aji dan yang lainnya berkumpul bersama lagi. Wilayah selatan berdekatan dengan garis perbatasan negara Nagon. Jadi, mereka tentu saja bisa langsung mengetahui bahwa wilayah selatan sedang terjadi pertempuran. Sementara saat ini, mereka berkumpul bersama untuk menunggu laporan pertempuran. Awalnya, Hanaga tidak ingin ke sini. Namun, karena Reza terus memerintahnya, akhirnya Hanaga pun datang dengan membawa Lamertu. Reza memegang secangkir teh, lalu menatap Hanaga sambil bertanya. "Hanaga, aku mendengar kabar dari perbatasan bahwa bagian selatan dan bagian utara wilayah selatan terjadi peperangan pada saat yang bersamaan.
Strategi apa ini? Hanaga mengibaskan tangannya, lalu menjawab dengan santai. Ini mungkin yang dinamakan serangan dua sisi. Serangan dua sisi? Reza, Yanuar dan Aji tercengang pada saat bersamaan. Mendengar maksud perkataan Hanaga, apakah pertempuran di bagian selatan wilayah selatan sedang bekerja sama dengan asosiasi Maple Pavilion? Pak Reza, Pak Hanaga, sudah ada kabar. Saat Reza ingin bertanya lebih banyak, seorang prajurit dengan cepat berlari kemari. Reza dan Hanaga bertanya serempak. Bagaimana? Chris meminjam jalan negara Nagon, lalu... Sebelum prajurit itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Reza tiba-tiba menyela. Apa katamu? Meminjam jalan apa? Jalan apa yang dipinjam Chris? Negara Nagon. Reza membelalakan matanya dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Prajurit itu berdam lalu berkata, saya baru mengetahuinya hari ini. Kemarin malam, Chris memimpin 30.000 orang untuk meminjam jalan negara Nagon. Kata prajurit yang menjaga perbatasan, Chris menodongkan pistol ke arah para prajurit di perbatasan, lalu mengatakan bahwa kalau tidak membiarkan mereka lewat, mereka akan mulai berperang. Prajurit itu menjelaskan dengan suara rendah. Setelah itu, prajurit kita pun membiarkan mereka lewat. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang pun merasa tak berdaya. Kata-kata Chris ini jelas sedang beromong kosong. Kalau Chris ingin meminjam jalan, kenapa dia tidak memberitahuku? Ah! Tanya Reza dengan mata terbelalak. Pak Reza, mungkin Chris takut Anda tidak akan setuju. Jadi, dia pun tidak bertanya dan langsung meminjam jalan secara paksa. Jawab prajurit itu dengan hati-hati setelah tertegun sejenak. Bajingan! Bagaimana dengan prajurit perbatasan? Mereka membiarkan Chris dan yang lainnya lewat begitu saja? Kalau John mengetahui kebenarannya, bagaimana kita harus menangani hal ini? Reza memarahi prajurit itu dengan kesal. Pak Reza, bukankah Anda dan Pak Hanaga mengatakan bahwa kita harus membantu asosiasi Maple Pavilion sebisa mungkin? Prajurit perbatasan kita merasa bahwa selama hal ini dilakukan secara rahasia, pasti tidak akan terjadi masalah besar. Terlebih lagi, Chris dan yang lainnya juga tahu batas, hal ini pasti tidak akan terungkap, kok. Prajurit itu berdiri tegak dan memberi Reza sebuah penjelasan rinci. Sudahlah, lanjutkan perkataanmu. Kata Reza sambil mengibaskan tangannya. Prajurit itu mengangguk, kemudian berkata, Chris memimpin 30.000 orang menuju ke kawasan paling selatan wilayah selatan dengan melewati negara Nagon secara diam-diam. Kemudian, pada pukul 3 sore ini, mereka pun meluncurkan serangan dan membunuh 20.000 prajurit aliansi selatan. Setelah prajurit itu selesai berbicara, Reza pun tercengang. Begitu juga dengan Aji dan Yanuar. Bahkan Hanaga dan Lamerto juga merasa agak kaget. Sebelumnya, mereka masih khawatir dengan trik apa yang akan digunakan Valentino untuk menyelesaikan kebuntuan ini. Bagaimanapun juga, mereka sudah menggunakan semua cara. Sebodoh apapun bandit wilayah selatan itu, mereka juga tidak akan tertipu lagi. Terlebih lagi, bandit wilayah selatan juga membangun garis pertahanan di bagian utara dan dijaga oleh 50.000 orang. Hal ini membuat asosiasi Maple Pavilion tidak bisa maju 1 inci pun. Namun, tidak disangka Valentino akan secara diam-diam mengirim 30.000 pasukan ke sisi belakang bandit wilayah selatan dan melakukan serangan mendadak. Hal ini benar-benar membuat semua orang merasa kagum. Wilayah selatan paling banyak hanya memiliki 20.000 bandit aliansi selatan. Sementara Chris membawa 30.000 prajurit masuk ke wilayah selatan. Dengan kualitas tempur prajurit asosiasi Maple Pavilion, bukankah mereka bisa mengalahkan para bandit itu dengan mudah? Situasi yang awalnya dalam kebuntuan langsung terselesaikan dengan trik Valentino ini. Selain itu, Valentino juga sekali lagi mengurangi kekuatan bandit wilayah selatan. Esti, anak ini. Tapi, apakah Chris dan yang lainnya tidak akan ketahuan? Chris pergi dengan membawa 30.000 orang. Kalau identitas asli mereka terungkap,
Para bandit itu pasti akan mengetahui bahwa Chris masuk ke wilayah selatan dengan meminjam jalan dari kita. Selain itu, dia malah berani membiarkan 30.000 orang memasuki wilayah selatan secara bersamaan. Kalau John tahu kebenarannya, dia pasti tidak akan tinggal diam saja. John pasti akan menggunakan hal ini untuk meluncurkan serangan terhadap asosiasi Maple Pavilion. Kekhawatiran Reza bukan tanpa alasan. Aji dan Yanwar juga mengangguk setuju. Bab 2037, 7 kali masuk. Pak Reza, katanya Chris langsung melewati wilayah selatan, lalu keluar melalui garis perbatasan wilayah timur negara kita untuk bertemu dengan sekelompok bandit wilayah timur. Bagaimanapun juga, ketika mereka pergi menyerang aliansi selatan, mereka semua memakai pakaian bandit wilayah timur dan meluncurkan serangan atas nama wilayah timur. Begitu si prajurit mengucapkan kata-kata ini, Reza tiba-tiba melebarkan matanya. Otak Reza berputar cepat, kemudian dia menoleh untuk menatap Hanaga. Hanaga juga menatap Reza dengan ekspresi bingung selama beberapa detik. Reza menatap Hanaga dengan tatapan dalam. Setelah itu, Reza menarik kembali pandangannya dan menepuk tangannya berkali-kali. Bagus. Benar-benar sebuah trik yang bagus. Nada bicara Reza sangat emosional. Namun saat ini, Hanaga dan Lamerto merasa sedikit bingung. Tampaknya, Valentino, Chris dan lainnya sudah memulai pertempuran bersama yang pertama kali. Kelak, kesempatan seperti ini mungkin akan sangat banyak. Lapor Pak Reza. Laporan pertempuran wilayah selatan terbaru. 20.000 orang dari aliansi selatan diserang mendadak oleh Chris dan yang lainnya. Para bandit wilayah selatan dari aliansi selatan merasa bahwa mereka tidak akan berada dalam bahaya karena asosiasi Maple Pavilion berjarak sangat jauh dari mereka. Jadi selama periode waktu ini, mereka pun menjadi sangat lengah. Saat Chris dan yang lainnya menyerbu kamp aliansi selatan, banyak dari mereka masih mencari senjata. Pada akhirnya, Chris dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan dan membunuh 18.000 bandit. Pemimpin aliansi utara, Dekin, memimpin 30.000 pasukan untuk pergi memberi bantuan. Setelah berperang sejenak, Chris pun bubar. Sementara di sisi aliansi utara, 20.000 bandit wilayah selatan yang tetap tinggal di markas pun dibantai oleh Mario dan yang lainnya. Sepanjang proses penyerangan dua sisi pada pertempuran utara selatan ini, asosiasi Maple Pavilion sudah melenyapkan hampir 40.000 bandit. Sekarang, jumlah prajurit wilayah selatan yang tersisa kurang dari 30.000 orang. Setelah prajurit itu masuk, dia langsung melaporkan kabar ini. Semua orang pun terdiam. 40.000? Membunuh 40.000 orang lagi? Hal ini tampaknya seperti sesederhana membunuh ayam. Esti! 2 menit kemudian, Aji tersentak kaget. Barulah keheningan di dalam ruangan itu dipecahkan. Reza perlahan kembali sadar, lalu langsung berdiri. Untuk sementara ini, tidak perlu mengungkit aliansi selatan lagi. 30.000 orang melawan 20.000 orang, dengan kualitas tempur prajurit Maple Pavilion, tentu bukanlah masalah besar. Telapak tangan Reza bergetar, dia pun bertanya dengan mata terbelalak. Katakan padaku, bagaimana Mario membunuh 20.000 orang di aliansi utara? Setiap kali hanya bisa masuk 10.000 orang. Menghadapi pertahanan ketat bandit wilayah selatan, bagaimana mereka melakukannya? Sebenarnya, Reza merasa sangat khawatir di dalam hatinya. Reza takut Mario akan menyerang secara impulsif. Lapor, Pak Reza, Mario memimpin 100.000 pasukan. Kemudian, sebelum prajurit itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Reza tiba-tiba berseru. Apa? Tamat sudah! Tamat sudah! Tamatlah mereka! Yanwar dan Aji juga berseru dengan kepanikan di wajah mereka. 100.000 orang. Mario malah membawa 100.000 orang. Memang sangat sederhana bagi 100.000 orang untuk membunuh 20.000 orang. Namun, bagaimana dengan kesepakatannya? Bagaimana dengan aturan yang ditetapkan oleh Hanaga dan John? Siapa yang melanggar aturan terlebih dahulu, sama saja sedang mencari mati. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa selanjutnya John pasti akan mengirim pasukan dari negara mereka lagi, kemudian mengepung dan membunuh asosiasi Maple Pavilion.
Bagaimanapun juga, asosiasi Maple Pavilion yang melanggar aturan terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika negara Nagon ingin melindungi asosiasi Maple Pavilion, juga tidak punya alasan lagi. Memang benar, Mario telah membunuh sejumlah besar bandit dengan membawa 100.000 orang. Namun, siapa yang mampu menanggung konsekuensinya? Hanaga dan Lamerto saling bertatapan, tetapi mereka tidak terburu-buru berbicara. Jika Valentino yang mengatur hal ini, pasti tidak akan terjadi kesalahan fatal seperti itu. Rencana Valentino belum sampai pada langkah paling kritis. Bagaimana mungkin dia akan membuat keputusan yang begitu tidak masuk akal? Asosiasi Maple Pavilion tidak bisa diselamatkan lagi. Tamat sudah, tamat sudah. Reza perlahan duduk di kursi dengan penuh kekhawatiran. Pak Reza, ini masih belum berakhir. Saya belum selesai berbicara, Anda terlalu panik. Prajurit itu tertegun cukup lama, barulah dia mengerti mengapa Reza dan yang lainnya akan bersikap seperti ini. Yanuar mendengus, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Masih belum berakhir? 100.000 prajurit telah menyerang secara bersamaan, apakah John akan tidak peduli? Kamu lihat saja nanti. John pasti akan langsung menelpon, lalu dia akan meluncurkan serangan kepada asosiasi Maple Pavilion. Prajurit itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Sepertinya tidak akan. Katanya, ketika Mario membawa orang-orang untuk menyerang, John mengawasinya sepanjang proses. Raut wajah John pun menjadi sangat muram karena marah. Apa? Reza, Hanaga, Aji dan yang lainnya semua mendongak pada saat bersamaan. Tatapan mata mereka pun penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah melihat Mario memimpin 100.000 orang untuk menyerang bandit wilayah selatan, apakah John akan tinggal diam saja? Hal ini sama sekali tidak realistis. Ya, Pak Reza. Mario memimpin 100.000 pasukan berdiri di luar garis perbatasan wilayah selatan. Lalu, dia membagi 100.000 prajurit elite ini menjadi 10 pasukan. Semuanya bersenjata lengkap dan bersiap untuk bertempur. Pasukan pertama masuk dan bertarung selama 10 menit, lalu segera mundur dan meninggalkan wilayah selatan. Pasukan kedua yang berjumlah 10.000 orang segera menggantikan mereka dan terus menyerang para bandit wilayah selatan. Setelah peluru ditembakkan, pasukan kedua mundur keluar garis perbatasan. Sementara pasukan ketiga yang terdiri dari 10.000 orang langsung menyerang ke wilayah selatan dan mulai menembakkan peluru. Begitu seterusnya, sampai pasukan ketujuh. Setelah 7 kali masuk dan 7 kali keluar, 20.000 bandit wilayah selatan pun sepenuhnya dibantai. Sepanjang proses ini, Mario akan mengontrol jumlah orang dalam setiap pasukan. Setiap pasukan berjumlah 10.000 orang, tidak akan kelebihan 1 orang pun. Sedangkan John mengawasi mereka tidak jauh dari sana. Katanya, John langsung memuntahkan darah karena terlalu murka. Setelah itu, John pun membawa orang-orang pergi. Setelah si prajurit menceritakan seluruh proses pertempuran secara rinci, suasana ruangan kembali hening lagi. Terlebih lagi, keheningan kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar seperti ruang hampa. Reza dan yang lainnya langsung terdiam, seolah-olah seperti sebuah patung. Semua orang di ruangan itu bahkan lupa untuk mengedipkan mata mereka. Keheningan ini berlangsung selama 2 menit. Setelah itu, Yanuar baru perlahan mengedipkan matanya. Serangan bergilir. Masih bisa bermain seperti ini? Yanuar bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah bingung. Ya ampun, kenapa sebelumnya aku tidak memikirkan itu? Karena jumlah orang tidak cukup, maka hanya bisa dilakukan dalam beberapa kali. Aji membelalakan matanya dan berseru. Walaupun sebelumnya kamu memikirkannya, itu juga tidak berguna. Karena sebelumnya, para bandit wilayah selatan tidak memasang garis pertahanan di garis perbatasan. Terlebih lagi, kampnya juga sangat jauh dari area perbatasan. Strategi seperti Mario ini tidak akan berhasil sama sekali. Hanya dalam jarak terbatas, kita baru bisa memastikan dukungan yang tepat waktu. Barulah taktik ini bisa menunjukkan kegunaan terbesarnya. Lamerto menghela napas pelan. Suasana hatinya menjadi sangat rumit. Brak!
Reza menggebrak meja dan berdiri. Kemudian, dia berteriak. Aku, Reza, menjamin dengan nyawaku. Valentino pasti sudah menghubungi mereka. Rencana ini pasti diatur oleh Valentino. Begitu kata-kata ini dilontarkan, tidak ada yang membantahnya. Mereka semua terus mengangguk setuju. Bab 2038, menaklukkan. Metode menyembunyikan rencana dengan baik, menyiapkan tipuan besar dan mengeksploitasi celah adalah beberapa trik yang sering dipakai di zaman dahulu. Reza berpikir pada dirinya sendiri. Selama 60 tahun dirinya bertarung dalam medan pertempuran, dia tidak pernah melihat trik yang seindah ini. Menantuku itu memang seorang genius. Aku, pria tua yang punya gelar Panglima Perwira Bintang 3 ini, bahkan kalah darinya. Hanaga menghela napas panjang di dalam hatinya. Sialan! Dasar pemuda ini! Yanuar mengucapkan makian, lalu bertanya dengan wajah merah. Sebenarnya bagaimana cara kerja otaknya itu? Aku ingin sekali membedah otaknya dan melihat apa isinya. Astaga, dia bahkan bisa membuat rencana penyerangan bergilir dengan 100.000 orang seperti itu. Tapi dia masih tidak melanggar aturan. Bukankah John akan mati saking marahnya setelah melihat ini? Yanuar terus menggosok telapak tangannya dengan perasaan campur aduk. Hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, rasa malu dan segala macam emosi yang rumit. Valentino, seorang pemuda berusia 20-an, benar-benar memberi mereka terlalu banyak kejutan. Terlebih lagi, Valentino sudah beberapa kali membuat pengaturan yang sempurna dan pertempuran indah satu demi satu. Kali ini, dia sekali lagi berhasil membunuh 40.000 musuh. Kekuatan para bandit wilayah selatan sekali lagi berkurang secara signifikan. Kita bahkan tidak tahu di mana dia, tapi dia sudah menyelesaikan rencana besar dan membunuh 40.000 orang. Bakat semacam ini, tidak, ini adalah bakat hebat. Kalau ini digolongkan sebagai bakat biasa, siapa lagi di negara Nagon yang akan memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat orang berbakat? Aku rasa memberinya gelar jenderal bukanlah hal yang buruk. Reza terus menepuk meja sambil berkata dengan ekspresi dan nada penuh semangat. Aku pikir itu sangat bagus. Hanaga segera mengangkat tangannya sebagai persetujuan. Aku juga setuju. Yanuar buru-buru mengikuti dengan mengangkat tangannya. Aku juga setuju. Aku setuju kalau Mayor Valentino diberi gelar itu. Aji tentu saja sangat setuju dan buru-buru menimpali. Semua orang lainnya juga mengangkat tangan dan mendukung rencana ini. Jika hal-hal yang telah dilakukan Valentino sebelumnya tidak cukup bagi mereka untuk memujinya, maka apa yang terjadi beberapa hari ini telah membuat mereka mengagumi Valentino dari lubuk hati terdalam mereka. Hal itu karena ketika 50.000 bandit wilayah selatan membentuk garis pertahanan untuk mempertahankan diri, setiap orang merasa bahwa asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan bisa memecahkan jalan buntu ini. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun mereka dalam medan perang, dari posisi setinggi Reza sampai posisi Aji, mereka semua tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan masalah ini. Oleh karena itu, beberapa hari ini, beberapa dari mereka hanya diam saja dan tidak lagi mengungkapkan pendapat. Bahkan mereka merasakan banyak kekhawatiran di dalam hati mereka. Namun, dalam waktu singkat ini, Valentino diam-diam berhasil memecahkan jalan buntu ini. Valentino tidak hanya bisa memecahkan jalan buntu ini, dia juga menghabisi 40.000 bandit wilayah selatan. Saat ini, jumlah total bandit di wilayah selatan hanya 20.000 orang lebih, maksimum 30.000 orang. Tidak ada yang bisa menebak hal ini sama sekali. Bayangkan saja, sebulan yang lalu, bandit wilayah selatan berkuasa di seluruh wilayah selatan dan melakukan segala macam kejahatan. Ada ratusan pasukan, baik pasukan besar maupun kecil dengan jumlah lebih dari 200.000 orang. Dalam waktu 1 bulan yang singkat ini, tiba-tiba hanya tersisa 30.000 orang. Jumlah mereka sudah menyusut sekitar 80 hingga 90%. Semua itu dilakukan oleh Valentino sendiri. Selama periode waktu ini, negara Nagon memang memberikan sedikit bantuan.
Misalnya untuk membantu asosiasi Maple Pavilion bernegosiasi dengan John dan menjaga agar asosiasi Maple Pavilion tetap hidup. Namun, sedikit bantuan ini ditukar dengan banyaknya kejutan yang dibawakan oleh Valentino. Reza merasa bahwa mereka mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Semua orang di ruangan itu tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan perasaan rumit mereka. Hari ini, bandit wilayah selatan hanya memiliki kurang dari 30.000 pasukan. Waktu Mayor Valentino kembali sudah dekat. Aku rasa ini sudah hampir berakhir. Dia mungkin bisa kembali dalam 2 atau 3 hari paling lama. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk mengeluarkan anggur enak yang sudah aku simpan selama 20 tahun. Aku dengar bahwa Mayor Valentino suka merokok. Aku punya 2 bungkus rokok khusus dengan kualitas tertinggi. Hanya ada 10 bungkus yang diproduksi setiap tahunnya. Aku akan memberikannya untuk Mayor Valentino. Semua orang berbincang dengan penuh semangat. Reza menunjukkan tatapan yang dalam dan senyum di bibirnya, entah apa yang dia pikirkan. Singkatnya, semua orang menantikan hari ketika Valentino kembali. Setelah Hanaga dan Lamerto keluar dari tempat Reza, mereka pergi menuju kediaman keluarga Yuanda. Jenderal Hanaga, aku tidak tahu harus berkata apa. Sambil mengemudi, Lamerto memuji dengan lembut. Hanaga menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa kesulitan menenangkan diri. Lamerto, apakah kamu masih ingat ketika Valentino berada di kota makmur dan ditangkap oleh Stefan menggunakan koneksinya? Saat itu, Stefan bisa menghancurkan Valentino sampai mati hanya dengan satu gerakan santai. Pada akhirnya, aku harus maju secara pribadi untuk melindungi Valentino. Sekarang, aku rasa Stefan hanya bisa memandang Valentino dari jauh. Bahkan Valentino juga sudah melampauiku. Hanaga menghela napas, lalu berkata, "Yang aku bicarakan bukan hanya melampaui dalam hal iki dan trik, tapi juga dalam hal identitas dan status. Jenderal Hanaga, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya perwira bintang 3 di wilayah ini." Lamerto menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut. Hanya ada 1 gubernur militer dalam ketentaraan. Sementara untuk posisi perwira bintang 3, hanya ada 2 saja. Dalam 20 tahun terakhir, selain Hanaga yang memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi Panglima Perwira Bintang 3, tidak pernah ada Panglima kedua. Hal ini cukup untuk membuktikan keunggulan Hanaga. Di antara para prajurit, Hanaga adalah orang besar yang hanya perlu tunduk pada 1 orang. Jadi, jika Hanaga mengatakan bahwa Valentino dapat melampauinya dalam semua aspek, Lamerto tidak akan setuju. Hei, aku tidak sedang membual. Kamu harusnya bisa melihat ketergantungan dan harapan Pak Reza pada Valentino. Aku belum pernah melihat tatapan mata Pak Reza itu. Itu semacam tatapan yang memiliki harapan dan penilaian tinggi. Tidak hanya itu, Pak Reza bahkan mengubah kepribadian dan metodenya demi Valentino. Makin berbicara, Hanaga makin tidak bisa berhenti berpikir. Siapa yang tidak tahu bahwa Reza adalah orang yang tegas dan tidak membelah siapapun, karakternya juga sangat tidak fleksibel. Reza melakukan semua hal dengan kaku dan keras kepala, tidak tahu bagaimana caranya menjadi fleksibel. Namun, saat menghadapi Valentino, Reza tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dari orang yang acuh tak acuh, Reza berubah menjadi orang yang sangat baik pada Valentino. Jika Valentino menang, Reza akan merasa senang. Kalau Valentino gagal, Reza akan merasa sedih. Hal ini memang benar, Reza memperlakukan Valentino sebagai harta karun. Lihat saja dari ini, beberapa hari yang lalu, saat aku membawa orang untuk menyerbu kediaman Pak Reza. Aku mengarahkan pistolku ke hadapannya dan juga Aji, bahkan ingin langsung melepaskan jabatanku. Kalau aku melakukan ini di masa lalu, aku rasa aku sudah akan dikirim ke pengadilan militer. Walaupun aku terbunuh di tempat, tidak ada yang akan menyalahkannya. Tapi, dia tidak melakukannya. Sebenarnya, dia melakukan ini hanya karena menghormati Valentino. Bab 2039, Rindu. Lamerto mengangguk pelan ketika Hanaga mengucapkan kata-kata ini. Hal-hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Reza sangat menghargai Valentino.
Anak ini benar-benar akan sukses besar di masa depan. Dia menguasai bisnis dan kekuatan di tangannya. Dengan dukungan Pak Reza, dia akan segera menduduki posisi jenderal. Benar-benar tidak mudah berubah dari pria yang masuk ke keluarga istri menjadi dirinya hari ini. Hanaga mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia dengan lembut membuka jendela mobil, lalu berkata pada dirinya sendiri. Ya, memang tidak mudah. Tapi, semua hal itu sudah berlalu. Saat ini, segalanya akan segera berakhir di wilayah selatan. Selama Valentino menyelesaikan masalah-masalah ini, dia bisa kembali dalam kemuliaan. Lamerto juga mengangguk dan menjadi makin menantikan. Setelah tidak melihat Valentino selama lebih dari sebulan, Valentino yang telah berlatih di medan perang untuk waktu yang lama, pasti bisa membuat mata orang bersinar saat melihatnya, bukan? Kalau tidak ada kejadian yang tidak terduga, paling lama hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari saja. Jawab Hanaga sambil menjentikkan abu rokok. Lamerto memegang setir dengan satu tangan, menggaruk kepalanya dan berkata, Jenderal Hanaga, sebenarnya aku tidak mengerti, tapi aku ingin memahaminya. Apakah Valentino memiliki kekuatan di wilayah timur? Orang yang berhubungan dengan Chris dan yang lainnya adalah kekuatan Valentino, kan? Tapi, kenapa Valentino tidak membiarkan anak buah di wilayah timur untuk langsung menyerang wilayah selatan? Kenapa dia harus membiarkan Chris dan yang lainnya melakukannya dengan susah payah? Lamerto selalu ingin melontarkan pertanyaan ini. Hanaga tertegun sejenak sebelum berkata, Mungkin dia tidak ingin melibatkan kekuatan wilayah timur dalam perselisihan ini. Bagaimanapun, tujuan akhir dari semua yang telah kita lakukan sejauh ini adalah untuk melenyapkan Bandi di wilayah selatan dan sepenuhnya mengalahkan wilayah selatan. Setelah mengatakan ini, Hanaga berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Ini juga hanya tebakanku. Mengenai apa yang ada dalam pikirannya, aku juga tidak tahu. Lamerto mulai sedikit mengerti dan tidak mengatakan lebih banyak. Ayo cepat kita kembali. Saat pulang nanti, aku akan menghubungi Cotaneo. Valentino sudah pergi selama lebih dari sebulan, Angel pasti sangat mengkhawatirkannya. Sekarang Valentino sudah akan segera kembali, aku harus memberitahu Angel agar dia tidak terlalu khawatir. Hanaga membuang puntung rokok dan mendesak Lamerto untuk mempercepat laju mobil. Baik. Lamerto segera mengangguk, kemudian mulai mempercepat lajunya. Cotaneo. Di Villa Cloud. Waktu 1 bulan, 30 hari, bukanlah waktu yang pendek ataupun panjang. Waktu 1 bulan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Hari ini, Villa Cloud sudah diatur kembali. Seluruh gunung Cloud telah mengalami banyak penyesuaian, mulai dari bentuk, tata letak, hingga pohon dan rumput yang ditanam. Arvin dan yang lainnya memang sangat perhatian. Mereka tidak ragu untuk menginvestasikan banyak uang dan tenaga kerja serta sumber daya material untuk membangun tempat ini menjadi tempat yang sangat megah. Yang lebih penting lagi, tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Dikelilingi oleh tanaman hijau dan udara segar, tempat ini terlihat seperti taman ekologi modern. Penthouse juga telah direnovasi. Semua kamera pengawas dan berbagai kebutuhan mendasar sudah dipasang. Selain itu, taman di sini juga sudah dibuat menjadi taman 100 bunga untuk memastikan bahwa bunga akan selalu mekar di setiap musim dan bahkan setiap harinya. Awalnya, di penthouse ada kabel tegangan tinggi yang ditarik dari jauh untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Sekarang, di sekitar penthouse telah dibangun panel surya dan 2 mesin cadangan. Dengan adanya 3 sumber daya ini, dapat dipastikan bahwa penthouse tidak akan pernah kehilangan daya. Tempat di luar Gunung Cloud juga tertutup sejauh 3 km sesuai permintaan Valentino. Dalam waktu 1 bulan, tembok tinggi di sekitarnya dan pos-pos penjagaan telah diperbaiki. Jangan harap ada orang yang bisa pergi ke penthouse di Villa Cloud untuk membuat masalah. Sebulan yang lalu, saat Reza tiba di sini, dia masih bisa melewatinya tanpa halangan. Namun hari ini, walaupun dia adalah seorang gubernur militer, dia harus melalui setidaknya 3 garis pertahanan dan interogasi untuk sampai ke dalam. Jika dilihat dari atas langit, seluruh Villa Cloud akan tampak seperti kota kecil.
Tempat ini terisolasi dari dunia luar dan terlihat seperti surga. William yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan kota Neo, berdiri di tembok tinggi sambil melihat sinar matahari di kejauhan dengan emosional. Apakah Tuan Muda Valentino mencoba mengubah tempat ini menjadi wilayah kedua keluarga Wijaya? William meletakkan air mineral dan menghela napas dengan emosional. Haha, Kak William, sesuai dengan permintaan Kak Valentino, sudah disiapkan sebuah ruang terbuka. Di sana? Prajurit itu menunjuk ke kejauhan sambil berkata, ruang terbuka besar itu sudah siap digunakan untuk membangun rumah. Kak Valentino bilang ketika saatnya tiba, kita juga bisa tinggal di dalamnya. Ya. William mengangguk ringan. Yang lain juga sangat menantikannya. Mereka diatur di sini oleh Valentino untuk melindungi keselamatan Angel. Tentu saja, ini membuktikan bahwa Valentino cukup mempercayai mereka. Oleh karena itu, mereka juga memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Mereka percaya bahwa hari itu pasti sudah akan tiba. Pada saat yang sama, di dalam penthouse Gunung Cloud. Di kamar tidur Angel dan Valentino. Srek! Ruangan itu begitu sunyi hingga samar-samar bisa terdengar suara ujung pena bergesekan dengan selembar kertas. Di tepi ambang jendela, Angel yang mengenakan kemeja putih kelonggaran sedang duduk di kursi dan menuliskan sesuatu. Sekarang kehamilan Angel sudah menginjak usia 4 bulan sehingga perutnya tampak lebih besar lagi. Oleh karena itu, bahkan kemeja putih Valentino pun terlihat sedikit ketat di badannya. Dia bertelanjang kaki, kedua kaki yang dulunya ramping dan mulus sekarang terlihat sedikit montok. Sosok Angel saat ini terlihat sangat menawan. Hal ini bahkan bisa membuat ibu hamil lainnya merasa iri padanya. Rambut hitam di kepalanya menggantung dengan lembut. Sinar matahari di luar jendela menerpa tubuh Angel dan membuatnya merasakan semburan kehangatan. Di bawah ujung pena, sebaris tulisan indah itu terlihat seperti aliran sungai. Hari ini adalah hari ke-32 Tino meninggalkan Angel dan anak kita. Ini juga adalah surat cinta ke-32 yang ditulis oleh Angel untuk Tino. Karena ini adalah surat cinta, aku tidak akan malu-malu. Angel sangat mengkhawatirkan Tino, tapi aku tahu Tino pasti baik-baik saja. Karena hatiku tidak akan membohongiku, hatiku merasa tenang. Tadi, aku baru saja memberitahu ibuku kalau Tino membelikan sebuah hotel untukku dan memberiku sebuah cincin berlian. Kalau begitu, hari ini aku sekalian menuliskannya saja. Ekspresi Angel sangat serius. Di wajah cantiknya, dia terkadang menunjukkan ekspresi gugup, senyuman dan kebahagiaan. Setiap kata-katanya bagai melompat-lompat di atas kertas. Dengan cara ini, Angel mencurahkan pikirannya tentang Valentino di atas kertas. Dengan cara ini juga, dia merekam berbagai hal yang mereka berdua alami di sepanjang jalan. Buku catatan yang awalnya tebal sudah akan habis. Der. Saat ini, telepon di atas meja berdengung dan mengganggu pemikiran Angel untuk sementara. Bab 2040, Pertempuran Terakhir. Halo, Ayah? Angel merapikan rambutnya sambil tersenyum, lalu dia mengangkat telepon itu. Angel, ada yang ingin Ayah katakan padamu. Kendalikan dirimu dulu dan jangan terlalu bahagia. Hanaga di ujung telepon berkata dengan nada misterius. Apakah Valentino sudah akan kembali? Angel tercengang dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Kalau seperti ini, tidak benar. Kamu seharusnya merasa sangat bersemangat. Hanaga menyentuh dahinya sambil bergumam kebingungan. Angel tertawa pelan dan langsung menunjukkan 2 lesung pipi di wajahnya. Selama Valentino pergi, Angel selalu menunggu kepulangan Valentino. Bagaimana mungkin dia bisa begitu bersemangat karena berita ini? Bagi Angel, Valentino tidak pernah pergi dan selalu menemaninya setiap hari. Kapan dia akan kembali? Angel dengan lembut meletakkan pena di tangannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan harapan di hatinya. Segera! Aku rasa dalam beberapa hari ini, masih akan ada satu pertempuran terakhir. Hanaga tanpa sadar mengatakan ini dan tiba-tiba berhenti.
Dia terbatuk, lalu berkata, "Ada satu hal terakhir yang perlu ditangani." Angel mengerucutkan bibirnya dan bertanya, "Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa Valentino akan bertempur lagi?" Hanaga terdiam. Dia ingin menampar dirinya sendiri. Awalnya, tujuannya melakukan panggilan ini adalah untuk membuat Angel tidak khawatir. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, bukankah Angel akan makin khawatir? Semua orang tahu jika pertempuran sudah mendekati akhir, situasi akan jauh lebih berbahaya. Semua ini salahnya. Ketika berada di hadapan orang lain, Hanaga akan sangat berhati-hati dan melakukan semuanya dengan sangat teliti. Namun, saat berada di hadapan putrinya, Hanaga sama sekali tidak menunjukkan sikap waspada dan mengatakan apapun yang dia pikirkan. "Sebenarnya, tidak juga." Sebelum Hanaga bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh Angel. "Ayah, kamu tidak boleh berbohong padaku." Baiklah, baiklah, aku tidak akan membohongimu. Aku tidak akan membohongimu. Sebenarnya, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Mungkin memang akan ada pertempuran lagi. Tapi, Valentino sudah membuka jalan dengan lancar, jadi tidak mungkin ada masalah. Ayah jamin. Hanaga menepuk dadanya dan memberi jaminan pada Angel. Baiklah. Mendengar ini, Angel akhirnya tidak merasa khawatir lagi. "Nak, bagaimana kalau kamu tinggal di kota makmur selama beberapa hari? Kalau kamu tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, kamu pasti akan merasa bosan. Kemarilah untuk mengubah suasana." Hanaga berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. "Sekarang kamu sedang hamil. Meski ayah tidak tahu apa-apa, ayah bisa mencarikan beberapa pengasuh untukmu. Tidak, ini tempat yang dia berikan padaku. Aku ingin menunggunya di sini." Angel berkata dengan tegas dan tanpa ragu sama sekali. Baiklah, baiklah." Hanaga benar-benar tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Keduanya mengobrol beberapa saat, lalu menutup telepon. Angel meletakkan ponselnya dengan lembut, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia perlahan menekan emosi di dalam hatinya. Meskipun dia bersikap tenang di depan Hanaga, hanya dia yang tahu betapa bahagia dirinya. Valentino sudah akan kembali. Suaminya, ayah dari bayinya, akan segera kembali. Perasaan ini seperti perasaan istri yang suaminya pergi bekerja di luar kota dan akhirnya akan pulang saat tahun baru datang. Angel memang sangat bersemangat. "Sayang, ayah sudah akan kembali. Apa kamu senang?" Angel mengusap perutnya dengan lembut sambil bertanya dengan nada lembut. Merasakan gerakan kehidupan kecil di tubuhnya, Angel dipenuhi dengan kebahagiaan. Wash! Angel berganti pakaian hamil yang longgar, lalu berbalik dan berjalan keluar. "San, masakan mana yang harus aku pelajari hari ini?" Setelah Angel keluar, dia berteriak pada Jani. "Bagaimana kalau kentang pedas manis?" Jani segera mengambil buku resep dan menjawabnya dengan serius. Resep ini diisi dengan semua hidangan favorit Valentino yang diingat Angel. Angel tidak diam saja selama 1 bulan ini. Dia telah belajar dengan serius. Dia akan menunggu Valentino kembali dan memasak untuk Valentino sendiri. Dia akan memasakkan semeja besar penuh hidangan untuk Valentino, kemudian menyambut Valentino. Baiklah, pelajari yang ini saja. Angel mengangguk dan segera mulai menggulung lengan bajunya. Pelan-pelan, Kak. Apa kamu tidak tahu kalau saat ini kamu sedang hamil? Jani merasa tidak berdaya dan buru-buru datang untuk membantu Angel. Tidak apa, aku sudah mengatakan bahwa saat hamil, aku harus berolahraga secukupnya. Ini bagus untuk janin. Aku juga tidak akan kelelahan hanya karena memasak. Angel melambaikan tangannya, kemudian berkata, "Oh ya, pergilah berbelanja denganku nanti." Saat mendengar itu, Jani tercengang, lalu bertanya, "Belanja? Untuk apa? Suruh saja Kak William mengirimkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak mau."
Aku mau memilihkan sendiri setelan untuk Valentino. Tiba-tiba aku menyadari kalau aku sudah lama tidak membelikan pakaian untuknya. Angel berkata dengan senyum simpul sambil mencuci kentang di tangannya. Hah? Apa maksudmu? Jani tertegun selama beberapa saat, kemudian bertanya dengan ragu-ragu. Kak Ipar? Ya. Angel mengangguk sambil tersenyum. Hes! Astaga, benarkah? Apa benar dia sudah akan kembali? Haha. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Nanti aku akan menelepon Kak William dan memintanya untuk membawa orang untuk mengawal kita. Jani sangat senang dan segera menyekat tangannya untuk mengambil ponselnya. Tidak perlu, aku rasa akan merepotkan kalau ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Selain itu, aku dengar bahwa ada banyak orang yang menjaga pintu masuk dan keluar kota Neo. Jadi, kita aman sekarang. Angel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak ingin William dan yang lainnya mengikuti. Tidak bisa. Hal ini tidak untuk didiskusikan. Kalau tidak, kita tidak akan pergi. Kata Jenny dengan sangat tegas. Angel tidak akan bisa menang kalau berdebat dengan Jenny, jadi dia hanya bisa mengangguk. Ketika Valentino pergi, orang-orang ini sangat amat memperhatikan keselamatannya. Oh ya, San, kamu harus membantuku bertanya. Kuil mana yang paling bagus? Aku ingin pergi ke sana dan berdoa untuk keselamatan Valentino. Angel mengangkat kepalanya lagi dan menatap Jenny dengan serius. Valentino hendak melanjutkan urusannya ke tahap akhir. Angel tentu saja sangat mengkhawatirkan pria itu. Jenny mengangguk dan langsung menjawab. Baiklah, serahkan saja masalah ini padaku. Wah, baunya enak sekali. Apakah Angel memasak lagi? Saat itu, Caroline yang bertubuh mungil, melenggang keluar dengan mengenakan sepasang sandal merah muda. Cih, kakak bahkan belum mulai memasak, tapi kamu sudah bisa mencium aromanya. Jani merasa sangat tidak berdaya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk dahi Caroline. Hei. Caroline tertawa kecil dan segera membantu. Pada pukul 8 malam, di wilayah selatan. Setelah perang selesai, hanya tersisa lebih dari 20.000 bandit wilayah selatan yang dulunya kuat dan mendominasi. Bab 2041, Serangan Mendadak ke Wilayah Timur. Garis pertahanan yang baru saja dibangun dengan seluruh kekuatan langsung runtuh. Kamp itu juga langsung dihancurkan oleh Mario dan anak buahnya. Selain itu, dalam proses aksi Mario, John juga mengawasi dengan teleskop dari kejauhan. Perasaan saat melihat musuhnya menyerang, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa ini, membuat John hampir kehilangan akal sehatnya. Tidak peduli seberapa tenang dirinya atau seberapa tenang keadaan pikirannya, gelombang demi gelombang kemarahan yang menumpuk ini membuatnya tak bisa menahan diri lagi. Pada saat ini, John berada dalam keadaan gila. Dalam keadaan ini, bahkan John sendiri tidak tahu keputusan seperti apa yang akan diambil olehnya. Yang dia tahu adalah bahwa ketika jam mendekati pukul 9, para bandit wilayah selatan tiba-tiba keluar dan menyerang wilayah timur malam-malam dalam skala besar. Di bawah gelapnya malam, tidak dapat terlihat dengan jelas ada berapa banyak bandit wilayah selatan. Di area gelap yang luas, semua orang dipersenjatai dengan senjata api dan menembak dengan gila-gilaan. Setelah 2 jam pertempuran hebat, bandit wilayah selatan maju 10 km dan membunuh bandit wilayah timur yang tak terhitung jumlahnya. Aksi ini adalah balas dendam para bandit wilayah selatan dan juga pertunjukan akan keyakinan mereka. Aksi ini sama dengan keyakinan mereka untuk bertarung sampai mati dengan asosiasi Maple Pavilion. Di daerah sekitar 15 km dari wilayah selatan, ada sebuah kamp besar yang ditempatkan di sana. Di dalam kamp, terdapat sebuah formasi tempur yang disusun dengan baik. Ada banyak orang yang keluar masuk di dalamnya. Di dalam ruangan, Valentino, Chris dan seorang pria paruh baya duduk saling berhadapan. Selama periode waktu ini, Valentino sudah pulih dari luka-lukanya dan terlihat sangat sehat. Valentino, aku benar-benar takluk.
Pria paruh baya itu memiliki alis yang tebal dan jenggot. Dia tersenyum dan mengangkat gelasnya pada Valentino. "Kak Malvin sudah terlalu sungkan." Valentino tersenyum simpul dan mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan Malvin. Malvin Viana ini adalah seorang teman lama Hanaga. Katanya, ada utang budi nyawa di antara mereka. Valentino tidak tahu detail masalah ini. Dia hanya tahu bahwa Malvin memiliki kepribadian yang terus terang. Hubungan Malvin dengan Hanaga juga cukup baik. Semua ini bisa dilihat dari sikap Malvin terhadap Valentino. Hari itu, Valentino membawa orang untuk melarikan diri dan naik ke pegunungan di sebelah kiri. Seperti kata pepatah, naik gunung lebih mudah daripada turun gunung, tetapi kalimat ini tidak selalu benar. Bagi Valentino dan yang lain, yang sudah kelelahan dan terluka, butuh lebih banyak usaha untuk bisa naik gunung. Oleh karena itu, kecepatan mereka sangat lambat. Segera, noda darah mereka membuat Tristan dan yang lainnya bisa mengejar mereka. Saat Tristan dan yang lainnya hendak membunuh 13 prajurit Pramas dan kemudian menangkap Valentino hidup-hidup, Malvin secara pribadi membawa orang untuk membunuh musuh. Dengan satu perintah, prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh gunung. Seluruh proses pertempuran tidak berlangsung lama. Tristan dan yang lainnya sebagian besar terbunuh. Kemudian, Malvin mengirim orang untuk mengejar mereka yang kabur dan tidak membiarkan satu pun musuh yang hidup. Jika tidak, berita bahwa Valentino masih hidup akan terungkap. Tristan dan lainnya sudah mengejar Valentino untuk waktu yang lama sehingga mereka juga sudah menggunakan sebagian besar tenaga mereka. Sementara itu, Malvin dan yang lainnya masih mempunyai energi dan kekuatan. Jadi rombongan Tristan sama sekali tidak bisa lepas dari pengejaran Malvin. Sampai pada akhirnya, semua orang dibantai dan tidak ada satu orang pun yang tersisa. Setelah Malvin dan Valentino berhubungan dengan kode rahasia Hanaga, Valentino baru mengikuti Malvin. Namun, peran Hanaga sebenarnya hanya untuk mempertemukan Valentino dan Malvin saja. Sementara bagaimana Valentino akhirnya bisa bekerja sama dengan Malvin, bahkan Hanaga juga tidak mengetahuinya. Setelah Valentino terbangun, dia memahami garis besar situasinya, lalu berbicara dengan Malvin sepanjang malam itu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Yang orang-orang tahu adalah bahwa keesokan harinya, Malvin secara langsung memberi pengumuman pada puluhan ribu orang di bawahnya. Sejak saat itu, Valentino adalah orang kedua yang bertanggung jawab atas kamp mereka. Pada awalnya, memang ada orang yang merasa tidak yakin, tetapi Malvin menekan mereka dengan keras. Kemudian, Valentino memulai perang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah timur. Di bawah pengaturan Valentino, situasi wilayah timur yang awalnya tenang langsung terjadi perang yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan wilayah selatan, wilayah timur memiliki ketertiban yang lebih baik. Hanya terjadi beberapa perang dalam bertahun-tahun ini. Namun, kedatangan Valentino seperti menjatuhkan bom di danau yang tenang. Hal itu juga mirip seperti es batu besar yang ditempatkan dalam panci minyak mendidih. Dalam sekejap, keadaan di wilayah timur memanas. Valentino duduk di kamp, mengeluarkan instruksi dan menerapkan taktik satu persatu. Dia berhasil memenangkan sebuah pertempuran, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan juga merebut banyak senjata api. Kemudian, saat dia mendapatkan kemenangan kedua, semua orang terdiam. Begitu Valentino mendapatkan kemenangan ketiga, semua orang secara bertahap mengubah pandangan mereka terhadapnya. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Valentino, kamp Malvin berkembang sangat pesat. Dari hanya beberapa puluh ribu orang menjadi lebih dari 100.000 orang sekarang. Dengan prajurit yang kuat dan peralatan yang cukup, mereka membuat seluruh wilayah timur terdiam ketakutan. Sementara para prajurit di kamp Malvin berubah dari tidak puas menjadi penuh kekaguman. Bagaimanapun, kalau kamp mereka jadi lebih kuat, kehidupan mereka juga akan lebih baik. Mereka tidak hanya akan dipersenjatai dengan senjata lengkap, bahkan juga mendapat hadiah yang berlipat ganda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedatangan Valentino telah meningkatkan kekuatan dan sumber daya keuangan kamp Malvin beberapa kali lipat. Saat ini,
tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Valentino seperti dewa di hati para prajurit kamp Malven. Malvin Viana, pria yang lugas ini, juga mengagumi Valentino. Bahkan, semua yang Malven katakan pada Valentino sekarang, belum tentu akan dia katakan juga pada Hanaga. Bagaimanapun juga, utang budi dan kepentingan adalah dua hal yang berbeda. Valentino bisa memberinya keuntungan besar dan seperti sebuah pohon uang baginya. Malven berpikir pada dirinya sendiri. Dengan kapasitas otaknya, dia mungkin tidak dapat mengembangkan kamp ini hingga memiliki 100.000 orang dalam waktu 10 tahun. Valentino, kamu tahu aku tidak cocok untuk membuat rencana. Tapi, aku masih ingin bertanya, bagaimana kamu bisa memperkirakan bahwa para bandit wilayah selatan akan datang dan menyerang wilayah timur? Malven mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya tanpa arogansi sedikit pun. Saat ini, Chris bersikap dengan sangat baik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun di samping dan hanya makan hidangan dengan tenang. Aku tidak memperkirakannya, aku hanya menduga bahwa mereka akan melakukannya. Valentino tersenyum samar dan melambaikan tangannya sedikit untuk menjelaskan. Dekin memiliki kepribadian yang bengis. Setelah dibodohi oleh Valentino berkali-kali, dia pasti tidak akan bisa menahan emosinya. Selain itu, Mario dengan sengaja menggunakan 100.000 orang untuk bertarung di depan mata John. Mereka memprovokasi dan membunuh bandit wilayah selatan yang tak terhitung jumlahnya. John juga pasti sedang menahan amarah besar. Bagaimana jika ada amarah? Tentu saja harus dilampiaskan. Di mana mereka akan melampiaskannya? Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada segitiga emas untuk saat ini. Aturan yang tampaknya tidak menguntungkan asosiasi Maple Pavilion yang dibuat Hanaga sebenarnya seperti lapisan belenggu yang benar-benar membatasi aksi Jun. Oleh karena itu, satu-satunya target mereka untuk melampiaskan kemarahan adalah wilayah timur. Kebetulan hari ini bandit di wilayah timur menyerang mereka secara diam-diam. Tentu saja, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada wilayah timur. Sementara itu, Valentino sudah mempersiapkan semuanya. Dia menyuruh Malven mundur dari lokasi kamp sekitar 15 km jauhnya. Adapun orang-orang wilayah timur yang dibunuh oleh para bandit itu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan yang tak terduga.